Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto Namo Buddhaya. Nah, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini yang sudah di-share oleh kami, kita akan membahas adalah tentang bala, ya, atau dibilang 5 macam kekuatan daripada menjalankan dhamma, dan juga atau yang sering Bapak Ibu selalu sebutkan pancabala, ya. Jadi kalau mengingat bala selalu kita mengingat tentang pancabala, ya, atau kekuatan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada berapa Bante kekuatan yang kita tahu, ya, di dalam kita melakukan, mempraktekkan dhamma ini, ya. Jadi bala yang pertama, kekuatan yang pertama adalah keyakinan, ya. Ini adalah kekuatan yang pertama, adalah kekuatan daripada keyakinan. Kekuatan keyakinan, ini apa Bante? Ya. Jadi kekuatan daripada keyakinan ini adalah bagaimana Bapak Ibu yakin terhadap Triratna, ya. Tentunya di sini yang kalau kita membahas atau melihat dari Bala Sutta, di sini lebih ditekankan bagaimana Bapak Ibu yakin terhadap Buddha, ya. Jadi yakin terhadap Buddha itu sendiri, ya. Kemarin Bante sudah membahas bagaimana Buddha memiliki 9 kualitas yang seringkali di dalam kita membacakan Buddha Nusati, ya. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Nah, jadi ini adalah keyakinan kita terhadap 9 jenis kualitas daripada Buddha, ya. Jadi apakah kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan terhadap kualitas daripada Buddha itu sendiri, ya. Kalau misalnya kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan terhadap kualitas itu sendiri, mengakibatkan kita percaya, ya. Contoh, misalnya Bapak Ibu ketika mau kita bilang mau apa ya, contoh, mau makan, ya. Willy lagi lapar, dia bilang mau makan, ya. Jadi ketika mau makan, dikasih contoh, Bapak Ibu mau makan misalnya apa ya, misalnya mau makan bubur misalnya, ya. Misalnya Anda mau makan bubur, pertanyaan Bante ada 2. Kalau buburnya ini dijual, maaf, ya, di pinggir jalan, atau bubur Bapak Ibu makan yang dari restoran, ya, kita bilang dari restoran yang baik misalnya, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih pengen yang mana? Yang di pinggir jalan atau ini yang dari restoran? Atau ketika Bapak Ibu dikasih 2 pilihan, misalnya Anda di rumah kemudian dibawa oleh orang antar ke rumah Anda, Bu, ini ada bubur, ya, yang satu Anda lihat boxnya styrofoam, ya, nggak ada merek. Yang satu, wih, bagus ini tempat, ada merek, ya, ada cup, ada segala macam. Pasti kita akan milih yang lebih baik, karena kita tahu setidaknya merek ini memiliki kualitas yang baik, ya. Kenapa? Secara produksi lebih higienis dan seterusnya. Ya, jadi sama di sini ketika Bapak Ibu sedang di dalam suatu ajaran, di dalam agama, ketika kita sebagai umat Buddha, yang menjadi panutan kita adalah Buddha. Nah, oleh karena itu, pertama kali kita harus yakin bahwa Buddha sendiri atau Gautama Buddha itu adalah panutan kita, ya. Panutan kita dari mana? Kita menilai dari 9 jenis kualitas daripada Buddha, ya. Jadi Bante ulangi aja yang
yang paling gampang adalah yang yakin ya di sini adalah sifat-sifat luhur daripada Sang Bhagawa ya, di mana kita melihat selama Buddha hidup ya, di riwayat hidup Sang Buddha, beliau banyak sekali melakukan aksi yang sangat baik ya, tidak merugikan makhluk manapun, dan sifat-sifatnya selalu membawa kebahagiaan, membawa manfaat bagi semua makhluk. Nah, oleh karena itulah kita melihat yang pertama daripada sifat luhur Sang Buddha yang maha suci dan yang telah mencapai penerangan sempurna, di mana beliau dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu sendiri. Jadi tidak ada yang membantu beliau, tidak ada para dewa yang membantu beliau sehingga beliau mencapai pencerahan sempurna, tidak ada. Jadi murni pencerahan sempurna didapatkan dari usahanya sendiri. Kemudian sempurna mengenai tindak tanduknya ya, secara tindakan adalah sempurna. Kita melihat bahwa ketika di dalam Mahaparinibbana Sutta, ketika Buddha ngomong kepada Mara, ya Mara, saya akan parinibbana 3 bulan lagi. Kemudian terjadi gempa bumi ya, kalau Bapak Ibu pernah ikut ceritanya, terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi habis di situ? Kemudian si dewa marah ya, si dewa marah, kaget, dan kemudian Bante Ananda juga kaget nih, gempa bumi. Dia tanya ke Sang Buddha, Sang Buddha tadi ada apa? Tadi ada gempa bumi. Apa yang menyebabkan gempa bumi? Nah, Ananda bertanya, kemudian Sang Buddha menjelaskan. Ada 8 sebab terjadinya gempa bumi. Salah satunya adalah ketika Buddha mengumumkan akan mencapai parinibbana. Oh begitu. Dan yang tadi karena Sang Tathagata sudah mengumumkan untuk akan memasuki parinibbana 3 bulan dari hari ini. Wah, mendengar itu Bante Ananda kan sedih. Aduh, tolong deh, jangan, ya kan? Kan saya masih pengen memperoleh dhamma dari Sang Buddha dan seterusnya. Tetapi kembali lagi Sang Buddha berkata, apapun yang sudah diucapkan oleh Sang Tathagata tidak bisa ditarik kembali. Nah, berarti di sini kita melihat bahwa sempurna juga ya tindak tanduknya, sempurna perbuatannya. Apa yang dibicarakan itu juga yang dilaksanakan oleh seorang Buddha. Kemudian sempurna menempuh jalan kenibbana ya. Dia atau Sang Buddha memberikan kita dhamma yang begitu luar biasa, yang kalau kita juga mempraktekkan, maka kita juga mampu untuk mencapai hal yang sama. Pengenal semua alam ya, ini sudah jelas. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Semua manusia mampu disucikan, mampu dibimbing, dan mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian oleh Buddha. Ya, kita melihat yang mulia Bante Angulimala. Sebelumnya beliau adalah seorang, ya kita bilang karena salah jalan, beliau banyak melakukan pembunuhan. Yang mulia Bante Upali, beliau dari kasta rendah, hanya tukang cukur istana, tetapi beliau juga berhasil mencapai pencerahan. Kemudian ada juga seorang kaya seperti Anathapindika, bisa juga mencapai kesucian. Ya, seorang yang begitu cantik bisa mencapai kesucian. Seorang raja Bibisara juga bisa mencapai kesucian. Para brahmana seperti Kasapa bersaudara juga mereka bisa mencapai kesucian. Nah, oleh karena itulah dibilang pembimbing manusia yang tiada taranya. Kemudian guru para dewa dan manusia. Nah, bukan hanya kita ya manusia yang belajar kepada Buddha, tetapi juga para dewa juga belajar kepada Buddha ya. Bahkan kalau kita melihat Saka Panhasutta, di mana Raja Saka ya, Saka Dewa Indra datang di satu gua di daerah Ratsgir ya, Raja Griha,
kemudian disitulah Saka, raja para dewa, kemudian berdiskusi dengan Buddha, dan di akhir diskusi dari Buddha dia mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapanna. Kemudian disitulah Raja Saka, ya, Saka Dewa Indra ini beranjali, kemudian mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, karena dia menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa beliau puji selain seorang Tathagata. Nah, kemudian yang sadar, ya, adalah Bodhi yang bangun, yang layak dimuliakan. Sehingga ini semua adalah kualitas dari seorang Buddha. Oleh karena itulah, apakah Bapak Ibu yakin terhadap 9 kualitas ini? Ya, Bante, itu kan Buddha cuma dongeng. Oh, Buddha itu cuma histori, ya, cuma sejarah. Buddha itu cuma filsafat. Ya, kalau kita belum memiliki keyakinan seperti ini, ya kita harus banyak merenungkan tentang ini, ya. Jadi ketika kita merenungkan tentang ini, kita menjadi sadar bahwa untuk menjadi seorang Buddha memiliki effort yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah, dengan memiliki kekuatan keyakinan, atau kita bilang yang pertama tadi adalah sada bala, maka kita mampu untuk berusaha, ya. Kita mampu untuk berusaha memperbaiki diri kita, sehingga kita juga bisa menuntun diri kita sendiri menuju tingkat-tingkat kesucian. Berikutnya Bapak Ibu adalah yang kedua. Yang kedua adalah, silakan, wirya bala, ya. Wirya bala, kekuatan dari usaha, ya, atau semangat, ya. Kalau orang yang namanya wirya pasti sangat-sangat semangat, ya. Ada satu nama wirya dari Manado, mungkin juga biasa pimpin kebaktian juga. Juga semangat sekali, ya. Juga semangat sekali. Pokoknya ada kegiatan, ya, mau bantu dan seterusnya, ya. Kemarin sempat bilang, Bante, ini tolong ini di Manado lagi banjir, bagaimana caranya? Bante bilang, ya silakan bikin wihara jadi di posko, ya. Kita bantu wihara jadi di tempat pengumpulan barang, kemudian di Manado sana Anda bisa bagi-bagi kemanapun. Nah, jadi wirya di sini adalah kekuatan untuk semangat, ya, kekuatan semangat. Tetapi semangat mana yang Buddha kasih tahu kepada kita untuk ke arah yang lebih baik, ya. Jadi semangat ini banyak macam, ya. Semangat ini banyak macam, ya. Semangat ini ibarat pisau, bisa dilakukan hal negatif, bisa dilakukan hal yang positif. Nah, jadi semangat seperti pisau, ya. Kan ada juga yang semangat, kan, semangat pacaran, ya. Semangat main game, ada juga. Semangat nonton drama Korea, ya. Semangat buka toko, semangat beli baju, semangat shopping online, itu semangat semua, ya. Jadi ini adalah suatu semangat, ya. Semangat meditasi, semangat baca parita, ya kan, semangat ikut kebaktian bersama, semangat menentukan masa depan dan seterusnya. Nah, ini jadi semangat ini Bante ibaratkan seperti pisau. Tetapi semangat dalam nama yang Buddha ajarkan kepada kita adalah apa sih, Bante? Adalah bagaimana kita bersemangat untuk menghindari aku salah kama. Aku salah kama, atau kita bersemangat untuk mengurangi kejahatan kita. Kemudian yang kedua adalah kita bersemangat untuk menambah kusala kama, menambah kebajikan dari Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi semangat dalam ajaran Buddha ada dua. Kita semangat mengurangi perbuatan tidak bajik dan semangat menambah kebajikan, ya. Jadi inilah kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan semangat. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kekuatan daripada kesadaran,
Ya. Yang ketiga adalah kekuatan dari kesadaran atau kita bilang sati bala. Ya, sati bala, kekuatan daripada kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Ya, kalau kita bicara kesadaran, biasanya Anda sudah takut. Ya, sudah takut kenapa? Nanti Bante ujung-ujungnya meditasi. Ya, kesadaran, kekuatan kesadaran di sini adalah kekuatan bagaimana Anda sadar melakukan segala sesuatu. Ya, sadar ini lagi bicara, sadar lagi lihat Bapak Ibu di rumah walaupun lihatnya kamera. Ya, sadar kita lagi misalnya dari lagi kebaktian. Sadar kita lagi bicara, sadar ketika Anda lagi nelpon, sadar Anda lagi WA, itu sadar. Ya, kita sadar melakukan apapun yang sedang kita perbuat. Termasuk di sini adalah sadar dengan perbuatan yang pernah dilakukan di masa kemarin-kemarin, ya, di masa yang sebelumnya. Sadar nggak kita? Biasanya sudah lupa kan? Kalau Anda nggak percaya, Bante tanya kepada Anda hari ini. Nanti Anda silakan Anda komen ya di dalam komen Anda. Nanti Bante suruh minta tolong Willy untuk baca. Bante mau lihat siapa yang hari ini sadar, ya. Siapa yang hari ini sadar berarti hebat. Tadi pagi, tadi pagi ketika Anda bangun tidur, ya, kaki apa yang pertama kali menyentuh lantai? Ya kan, kita bangun tidur kan, begitu bangun tidur kemudian kita menginjak kaki dong ke lantai kan. Nah, pertanyaan Bante yang gampang, nggak susah ya, ini pertanyaannya. Kaki mana yang Anda meletakkan pertama kali di lantai? Apakah yang kiri atau yang kanan? Ya, ada nggak yang masih ingat? Coba ingat-ingat lagi. Bante kasih waktu 1 menit untuk mengingat. Ya, coba ingat ya. Tadi pagi saya bangun, kaki mana ya duluan? Ya. Nah, jadi ini kita melihat bahwa apakah kita sadar di sini ya? Harusnya sudah oke. Dan kalau kita sudah sadar dan itu benar, berarti bagus ya. Karena kenapa? Karena disitulah kita melatih kesadaran. Kadang-kadang banyak umat Buddha atau umat yang agama lain kadang-kadang bertanya kepada umat Buddha ya, past life itu nggak benar. Ya, past life itu nggak benar. Kehidupan lampau itu nggak benar, dan Anda sebagai umat Buddha kadang-kadang juga percaya. Ya juga sih ya, nggak benar memang. Saya juga nggak percaya. Bagaimana Anda mau percaya? Bante tanya kaki kiri atau kaki kanan aja bingung. Ya, itu baru contoh yang simple. Itu kan tadi past life kan, past life kita tadi pagi kan yang momen tadi yang kita lakukan itu sudah kehidupan lampau kita. Itu sudah past life. Ya, sudah kehidupan lampau. Kita menentukan kaki kita aja tadi pagi sudah lupa. Kalau yang kedua sekarang Bante mau tanya tentang kehidupan lampau ya. Kita membahas tentang kekuatan daripada kesadaran kita. Tadi pagi Bapak Ibu sarapan apa? Kalau Bante masih ingat, tadi pagi Bante makan jagung. Karena Willy yang masak. Ya, walaupun asin dikit ya. Nah, jadi kita tadi pagi ingat gak makan apa? Kalau masih ingat bagus. Kemarin hari Minggu Anda makan apa? Masih ingat nggak? Pagi-pagi. Kalau masih ingat bagus ya. Kalau Anda masih ingat juga bagus. Kemudian minggu lalu tanggal ini sekarang tanggal 25, berarti minggu lalu tanggal 17. Masih ingat nggak tanggal 17 hari Senin pagi makan apa? Lupa sudah. Bante nggak tanya loh, waktu Anda umur 5 tahun makan apa?
Nah jadi itu, kita kadang-kadang hal yang baru kemarin aja sudah lupa. Karena kenapa lupa? Karena kesadaran nggak kuat, ya. Karena kesadaran kita nggak kuat. Kenapa kesadaran kita nggak kuat? Karena pikiran kita dipenuhi oleh terlalu banyak bentuk-bentuk pikiran yang baru. Di dalam hal ini seperti Bante kasih contoh, terlalu banyak informasi, ya, terlalu banyak informasi yang masuk, ya, terlalu banyak updatean yang masuk sehingga kesadaran kita kekuatannya berkurang, melemah, ya. Dan parahnya kalau kesadaran kita melemah seperti ini, ya, kita gampang sekali emosi, kita gampang sekali marah, kita gampang sekali kecewa, sakit hati, minder, berpikiran buruk, melakukan hal yang buruk, dan seterusnya. Karena kesadaran kita nggak kuat. Ini penyebabnya. Bante waktu Bante kecil, Bante ingat, kalau dikasih nomor telepon, Bante bisa hafal. Ya, Bante bisa hafal. Sekarang nomor telepon yang Bante hafal itu cuma 2. Ya, cuma 2. Nomor telepon pribadi sama nomor telepon rumah yang ini ya, telepon rumah yang kabel. Sama nomor ketiga, nomor telepon dari Wihara Buddha Metta. 3. Karena telepon rumah 2 ini kan nggak pernah diganti. Telepon HP sendiri juga nggak pernah diganti. Jadi 3 ini yang paling diingat. Kalau bilang, Bante, coba ingat nomor telepon saya, sudah nggak bisa. Ya, kenapa? Ya itu, terlalu banyak juga informasi. Nah, oleh karena itulah kita perlu menguatkan kesadaran kita. Ya, kita perlu untuk menguatkan kesadaran kita sehingga apa? Sehingga ketika kita lemah, pikiran kita goyah, maka kesadaran kita ini akan membantu kita. Ya. Dan berikutnya adalah kekuatan yang keempat, adalah kekuatan daripada samadhi, ya. Kekuatan yang keempat, kekuatan samadhi. Nah, kekuatan samadhi dijelaskan di sini adalah tentang bagaimana kita memiliki tingkat-tingkat ketenangan batin, ya. Samadhi itu mencapai tingkat-tingkat ketenangan batin. Seperti mungkin yang biasa kita dengar adalah jana 1, 2, 3, dan 4, ya. Bagaimana kita mulai suka sama objek, kita melekat sama objek, dan bagaimana kita benar-benar dan terakhir adalah menyatu dengan objek. Ini kurang lebih kejelasan daripada samadhi, ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mendengar samadhi lebih lanjut, nah ini Bante rasa porsi untuk guru-guru meditasi, ya. Karena mereka mampu menerangkan detail tentang samadhi, tentang jana, tentang bagaimana cara mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, itu bisa, ya, kalau benar-benar itu adalah seseorang guru meditasi dan juga seorang praktisi meditasi, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kekuatan daripada panya, ya. Kekuatan daripada panya bala atau kekuatan dari kebijaksanaan, ya. Kekuatan kebijaksanaan di sini adalah mengetahui hal yang baik, hal yang tidak baik, hal yang bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal yang benar dan hal yang tidak benar. Bagi seorang bijaksana, dia akan mengambil semua yang baik, bermanfaat, dan yang benar. Nah, ini adalah kekuatan daripada kebijaksanaan. Tetapi yang lebih tinggi daripada itu adalah bagaimana melihat dan menganalisa, ya, timbul dan tenggelam, atau memahami 4 kesunyataan mulia di sini di dalam praktek secara langsung beliau. Ya, jadi orang yang bijaksana di sini paham benar tentang muncul dan tenggelam. Ya, kadang-kadang kita bilang memahami 4 kesunyataan mulia, bagaimana penderitaan itu muncul, kemudian sebab penderitaan itu
lenyapnya penderitaan itu dan bagaimana jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, jadi 5 ini adalah kekuatan ya, kekuatan ketika kita mulai mempelajari Dhamma. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa tulis di dalam kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh Willy dan Dharma. Ya, Bante kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan hari ini, karena hari ini sama dengan hari yang kemarin. Ya, hari ini sama dengan hari yang kemarin, jadi Bante rasa 2 pertanyaan untuk hari ini cukup ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Dari Facebook Bante, dari Upacarika Mewah. Bante, saya pemusik lagu Buddhis, mau tanya sebenarnya apa yang terjadi pada saya dan juga alam ini ya? Kalau saya menyanyikan lagu Taiwan, dalam kurung tidak saya sebutkan nama lagunya, maka terjadi gempa dan tsunami. Hal ini sudah 2 kali saya amati. Untuk menyanyikan lagu Taiwan yang saya maksud tadi, tidak berani untuk menguji dan menyanyikan untuk ketiga kalinya. Mohon tunjuk Bante Dhamma Wudho. Anumodana. Ya baik, jadi mengenai nyanyian ya. Kalau kita menyanyi lagu ini, ya mungkin ada muncul bencana dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bante rasa sudah benar ya, Bapak bilang Bapak nggak mau nyanyi lagi karena takut nanti muncul ya tsunami atau gempa dan seterusnya. Oke, jadi lagu yang itu di blacklist Pak, nggak apa-apa. Tetapi pilih lagu yang baru ya, dimana ketika Bapak nyanyi perang itu berhenti, mara bahaya itu berhenti, kemudian penyakit itu lenyap. Nah, jadi coba cari lagu yang baru sehingga ya hal-hal yang positif yang bermunculan. Jadi saran dari Bante itu aja sih ya, karena apa yang terjadi Bante pribadi juga mungkin nggak tahu, tetapi apakah ada kebetulan atau hal-hal yang ya di luar kemampuan saya, Bante nggak tahu. Tetapi ya Bante bilang kalau memang Anda yakin dengan itu nggak bagus, ya sudah, kita nggak usah lakukan. Kita cari hal yang baru, yang positif. Ya, terima kasih Pak. Baik Bante, selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Wisawati Tenjondro Dinoto. Malam Bante, Sukiyoto, dikatakan Buddha akan lahir jika ajaran Buddha musnah. Apakah di setiap kalpa akan ada kelahiran seorang Buddha? Jadi kalpa kalau kita bilang ya, kalpa adalah sistem waktu. Nah, jadi bagaimana Bante mengenai sistem dari waktu ya? Dikatakan memang orang untuk menjadi Buddha itu memiliki tekad yang besar ya. Jadi kalau kita melihat untuk mencapai Buddha ya, itu hanya ditempuh oleh jalur bodhisattva ya. Jadi jalur bodhisattva. Kalau jalur arahat itu nggak mencapai Buddha. Jadi para arahat mereka menjadi sawaka Buddha. Jadi bukan sama sang Buddha yang akan turun ya. Jadi pertanyaannya, Bante rasa Buddha yang sama sang Buddha. Jadi kalau kita melihat secara istilahnya ya, secara jenis-jenis dari Buddha itu ada 3 ya, Sawaka Buddha, kemudian Paceka Buddha, dan kemudian para sama sang Buddha ya. Kalau yang pertama Srawaka Buddha ini tetap ada ya, dimana di setiap kalpa selama ajaran Buddha ada, nah ini masih ada. Kenapa? Karena para Srawaka Buddha ini mereka menjadi Buddha karena mereka belajar. Siapa para Srawaka Buddha ini? Adalah kita semua hari ini ya. Kalau kita mau mencapai Srawaka Buddha di kehidupan ini ya, kita bisa ya, maksudnya Sotapanna, Sakadagami, Anagami, bahkan Arahat ini ya. Jadi ini adalah Srawaka, yaitu Buddha yang karena mengikuti ya, karena kita adalah murid dari Buddha Gotama,
Jadi kita ketika mencapai tingkat kesucian, kita akan disebut adalah Srawaka Buddha. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha ini mereka menjadi Buddha karena mereka sudah pernah belajar, tetapi parami belum cukup untuk menjadi Buddha, dan ketika mereka akan muncul kembali ketika zaman kalpa itu istilahnya kosong, ya, kalpa yang kita bilang ya kalpa gelap ya, dimana tidak ada lagi ajaran Buddha sama sekali, tetapi mereka-mereka yang lahir di zaman itu mereka bisa mencapai pencerahan. Akibat kenapa? Karena dulu pernah berlatih, karena dulu mereka pernah belajar Dhamma. Nah kemudian walaupun ajaran Dhamma itu sudah nggak ada, tetapi parami mereka mengkondisikan mereka untuk mencapai kebuddhaan. Nah makanya dibilang para Paceka Buddha, ya, Paceka Buddha atau Silent Buddha, karena berdasarkan parami dia masa lampau dia menjadi Buddha, sehingga dia tidak bisa mengajarkan hal yang banyak, ya, seperti tadi kita bilang ya, menuntun menuju ke nibbana itu nggak bisa, karena dia juga adalah diam, tak mau mengajar. Dan yang ketiga adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha ini ketika kalpa sudah kosong, ya, kita bilang masa kalpa yang gelap. Nah kemudian Sama Sambuddha ini bagaikan dokter, ya, bagaikan dokter, dia mau menolong. Oh misalnya, ya kan, kalau kita menjadi Bante suka pergi itu ya acara sumpah dokter. Kalau Bante pergi kadang-kadang Bante tanya, dokter nanti habis ini mau kemana? Nah jadi ada dokter yang kadang-kadang punya ketulusan, dia bilang saya mau ke Papua Bante untuk bantu masyarakat di sana. Ya, tetapi ada juga saya mau yang dekat misalnya di Jakarta aja. Nah jadi Sama Sambuddha ini seperti dokter, ya, dia akan memilih di mana kelahiran dia berikutnya, ya. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar itu. Nah jadi sama dengan Sama Sambuddha yang akan datang, biasanya mereka akan datang ketika kalpa gelap selesai, ya, maksudnya kalpa sudah gelap, tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Kemudian mereka melihat manusia, semua makhluk menderita karena tidak adanya Dhamma, ya, karena tidak adanya Dhamma, akhirnya dengan keinginan, karena mereka kita melihat hati mereka adalah bodhisattva, ya kan, bodhisattva untuk menyempurnakan diri menjadi Buddha. Kenapa mereka menjadi bodhisattva? Karena mereka mau menolong semua makhluk, ya ini. Nah setelah itu keinginan ini sangat kuat, kemudian mendorong mereka untuk lahir kembali, ya, misalnya di suatu zaman, ya, kemudian disitulah di zaman itulah kemudian kita bilang bahwa makhluk-makhluk di sekitar situ akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa daripada kelahiran seorang Buddha, ya. Makanya selalu dibilang kelahiran daripada seorang Buddha itu adalah sumber atau sebab kebahagiaan. Karena kenapa? Sudah pasti di zaman mana ada Buddha akan membawa manfaat yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan Buddha yang akan datang, kalau kita lihat dari teks, Bante tambahin, ya, jadi Bante tambahin, Buddha yang akan datang adalah Maitreya Buddha, ya, ada kita bilang dari Bodhisattva Maitreya. Nah, beliau akan menjadi Buddha yang akan datang setelah Buddha Gautama, dan beliau diperkirakan juga akan lahir di sekitar Jambudvipa, ya. Jambudvipa ini ya kita bilang ya seperti India, Nepal, daerah-daerah sana. Dan kemudian juga Maitreya juga akan mencapai kebuddhaan di Bodh Gaya, ya, di Wajra Asana atau kita bilang Diamond Throne yang ada di Bodh Gaya saat ini. Jadi ini adalah kepercayaan, ya, daripada bante-bante yang ada di Bangladesh, Sri Lanka, ya, mereka percaya itu. Dan makanya mereka setiap kali ke Bodh Gaya mereka selalu wish, semoga kalau Maitreya datang di sini, ya saya juga bisa lahir di sini, ya, bisa ketemu langsung seperti ini, begitu ya.
Nah, jadi ini tentang Buddha berikutnya. Ya, mungkin ini dari Bante. Terima kasih. Dari Bapak Ruhanda Ang. Bante, selamat malam. Mau tanya bagaimana mengatasi sulit tidur di malam hari dan mimpi buruk. Rasa malam jadi panjang. Terima kasih, Bante. Ya, kalau misalnya kita sulit tidur ya, Bante rasa bukan Bante yang bisa jawab, ini Willy yang bisa jawab karena tidurnya enak banget. Ya, jadi ketika kita sulit tidur, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, secara biologis dulu ya, kita melihat secara biologis apakah makanan yang terakhir kita makan. Ya, misalnya apakah sebelum kita tidur ini hari misalnya tadi kita makan apa? Ya, kita harus cek itu dulu ya. Jadi jangan sampai Anda bilang, aduh saya nggak tidur gara-gara diganggu makhluk. Nah, jangan makhluk dulu dah ya. Kita lihat biologisnya dulu. Apakah kita makan apa pemicu untuk tidak tidur? Ya, misalnya Anda minum teh atau minum kopi. Ya, Anda minum espresso 2 shot, nah itu nggak bisa tidur dah. Ya. Nah kemudian kalau misalnya, oh enggak Bante, tadi makannya biasa-biasa dan seterusnya. Oh, berarti yang kedua adalah faktor daripada pikiran. Yang mungkin pikiran dari kantor, pikiran dari toko, masalah rumah tangga, ya kita kebawa sampai ke waktu istirahat. Atau yang ketiga, mungkin punya cita-cita. Ya punya cita-cita, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah kadang-kadang yang ketiga, ya Bante biasa yang ketiga ya. Kadang-kadang besok mau ceramah apa ya, biar umat gak bosan lihat saya. Kadang-kadang gara-gara itu gak bisa tidur juga kadang-kadang ya. Nah baru yang keempat, kalau misalnya yang terakhir, nah mungkin ya baru kita bilang lah mungkin ada yang ganggu dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana caranya ketika yang tiga tadi biasanya kalau Anda sudah di tempat tidur, sudah susah tidur, minum air hangat. Ya, Anda minum air hangat, kemudian balik ke tempat tidur Anda, kemudian tidurlah dengan sadar, ya sadar bahwa semoga saya berbahagia. Anda ulangi kata-kata ini aja. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, sampai Anda capek sendiri dan Anda bisa tidur. Maksudnya capek di sini sampai Anda benar-benar tenang ya. Tetapi jangan paksa. Maksudnya kadang-kadang umat itu paksa kan. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Itu paksa. Jadi ketika Anda paksa seperti itu, semakin tegang, semakin Anda tegang, nggak bisa tidur. Ya, jantung lebih deg-degan, ya kan? Bante pernah soalnya, Bante juga begitu awal-awal ya, waktu saya masih umat sama, ya. Oh, Bante Kamsai bilang begitu, oke ikutin, malam beneran. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Kok nggak bisa tidur? Ah, Bante gimana sih? Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, gitu. Nggak bisa. Tambah tegang, tambah deg-degan. Darah kita makin banyak mengalir, mungkin nggak bisa. Maka harus yang kedua, santai, rileks, sadari dari atas kepala sampai di ujung kaki. Kan kita sudah posisi baring nih kan. Sadari dari atas sampai ujung kaki. Semoga saya berbahagia. Sadari posisi badan kita. Bante rasa cepat, ya. Bante rasa cepat. Karena siapa pernah, oh si Raymond bilang, begitu Bante duduk di tempat tidur, gak sampai 5 menit sudah katanya, sudah tidur ya. Nah itu, jadi kalau kita bisa berlatih seperti itu enak banget ya. Jadi begitu Anda tidur, Anda sudah harus juga beban saya, kemelekatan saya ditinggalkan ya. Jangan masuk ke kamar tidur. Ya, karena kalau mereka ikut ke kamar tidur, kita akan mikirin. Nah ketika kita mikirin, ya kan seru kan, kadang-kadang kita mikirin proyek ini, proyek itu, seru, akhirnya lupa waktu. Nah itu, jadi coba kembangkan ya seperti tadi, Anda
kalau Bante nih ya, saya tidur rileks, kemudian saya menyadari dari kepala sampai ke kaki, sebaliknya seperti scanning, di scan begitu ya. Kemudian di dalam batin kita mengucapkan semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan dan seterusnya. Ini diulang-ulang. Nah, jadi itu bisa tidur lebih cepat. Ya. Kalau belum berhasil, berarti kurang olahraga. Jadi mungkin olahraga dulu, misalnya paginya olahraga, atau Bante rasa selama pandemi, saya juga kemarin coba ya tentang berjemur, itu enak. Ya, berjemur kita lebih berkeringat, olahraga jalan sebentar, dan malamnya itu lebih gampang buat tidur. Nah, jadi mungkin ini juga bisa pengaruh di sana. Ya. Dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan bajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung memperoleh tempat bernaung, yang semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak warga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam praktekan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.